selanjutnya ya. Materinya tentang apa Ibu? Tentang cara mengurangi perilaku anak yang hanya untuk mencari perhatian saja. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu, gimana anak-anaknya jenengan di rumah itu kalau mencari perhatian? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, Ibu Sulastri gimana? Biasanya Merengek, nangis, apalagi teriak-teriak, kayak gitu ya. Oh iya, bagus sekali ya pendapatnya Bu Sulastri ya. Ada lagi yang mau ingin berpendapat? Kita akan belajar bersama ya Bu ya, bagaimana cara mengurangi perilaku yang seperti itu pada anak yang hanya untuk mencari perhatian saja. Nah, di sini ada film Bu, bagus banget ya. Kita tonton bersama ya. Ya, silakan disimak ya Bu ya. Nah, itu dia filmnya. Gimana Bu? Udah sedikit refresh ya? Bisa lebih segar ya setelah melihat film ya. Nah, silakan ibu-ibu yang ingin berpendapat lagi. Bagaimana atau apa yang bisa diambil dari cerita yang ada di film tadi? Silakan, siapa yang ingin? Ya, Ibu Sulastri lagi gimana? tadi si anak nangis ingin dibeliin Anak nangis ya, terus gimana Bu? kan mungkin perjanjiannya harus Jumat ibunya nggak beliin dia terus dialihkan ke itu apa lihat dulu sama si ibu. Oke, bagus banget pendapatnya Bu Sulastri, kita beri tepuk tangan. Iya, silakan ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan Ibu Kasinem, bagaimana? Iya, diingatkan bahwa perjanjiannya kalau mau beli es itu hari apa tadi? Jumat ya Bu ya? Iya, bagus sekali ya. Kemudian ada burung tadi ya, ada burung di pohon untuk mengalihkan dunia. Mengalihkan dunia atau mengalihkan apa Bu? Mengalihkan pandangan. Mengalihkan pandangan, betul sekali. Biar anaknya itu kalau bahasa Jawanya terselimurkan di bumi. Iya, kalau bahasa kerennya itu mengalihkan dunia, yang tadi katanya mengalihkan pandangan. Iya, bagus sekali Ibu Kasinem, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Kasih sekali Iya, terkadang anak-anak itu berperilaku yang ada aja gitu ya menurut gaya mereka untuk mendapatkan perhatian ibunya. Nah, selagi tidak membahayakan bagi anak tersebut dan orang lain, maka orang tua tidak apa-apa Bu mengacuhkan gitu ya. Orang tua juga memberikan perhatian kepada anak melalui bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya, misalkan Dok atau Nak, ini tuh hal yang baik, misalkan ini yang buruk kayak gitu, perlu disampaikan karena anak itu mungkin gitu ya juga tidak tahu, belum tahu semuanya mana yang buruk mana yang baik, seperti itu gitu. Sekarang silakan berdiri Bu, ibu-ibu semuanya berdiri silakan. Nah, sudah semuanya dapatkan kelompok? Sudah. Oke, silakan duduk kembali Bu bersama kelompoknya. Nah, silakan ibu-ibu dibuka bukunya halaman 29. Nah, masing-masing kelompok silakan didiskusikan siapa yang akan menjadi tokoh seorang Ibu Lili, siapa yang akan menjadi anaknya. Nah, kemudian ditentukan bagaimana sikap yang harus diberikan oleh orang tuanya kepada anak. Silakan Bu, berkelompok dengan masing-masing anggotanya. Silakan ditentukan siapa aja. Sudah? Ya, sudah. Oke. Terima kasih atas diskusinya. Bagaimana Bu? Lebih fresh ya, tidak ngantuk ya, hanya cuma duduk di sana gitu ya, mendengarkan gitu ya. Kalau pindah-pindah gitu kan ya, tadi merasa lebih wah gitu ya, jadi tidak ngantuk. Iya. Nah ibu-ibu, ini ya ada flip chart atau banner ya yang ibu-ibu tahu ya. Di sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak.
Nah, ibu-ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak panjenengan bahwa yang dilakukan misal sama anak itu memang tidak seharusnya, seperti itu. Dijelaskan, oh ternyata ini kurang pas, seperti itu. Jadi anak itu tahu mana bedanya yang baik dan yang mana yang buruk. Selanjutnya, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Setelah itu, mari diskusikan bersama anak bagaimana yang seharusnya dilakukan setelah itu, ya. Jadi anak punya pegangan mana yang harus dijalankan dan mana yang enggak, karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Lalu memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Ibu tahu layang-layang ya Bu ya? Kalau bermain layang-layang itu kan apa ya, kita narik terus? Enggak ya Bu ya? Ada diulur, ada ditarik. Jadi sama seperti anak juga seperti itu. Ketika anak memang terlalu bebas, maka kita sebagai orang tua juga harus menarik benang itu. Tapi ada saatnya kita mengulur ya. Silakan kita berikan kebebasan kepada anak selama anak itu mau bertanggung jawab, seperti itu. Misalnya ya Bu ya, ada contoh, misalnya ada anak namanya Ani. Ani itu pengen mengikuti ekstrakurikuler badminton atau bulu tangkis. Nah, kemudian ditanya sama ibunya atau bapaknya atau keduanya, apa ketika mengikuti ekstrakurikuler itu Ani itu bisa selalu berprestasi misalnya. Terus anaknya jawab, bisa Bu, Pak, saya ikut ekstrakurikuler badminton, saya tetap bisa berprestasi kok, seperti itu. Nah, maka sebagai orang tua selanjutnya mendukung dan tetap memantau apakah memang anaknya bisa berjalan antara ekstrakurikuler dan akademiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat film lagi Bu. Filmnya di sini ya, saya putarkan. Nah, itu Bu filmnya, bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Silakan ibu-ibu. Ya, Ibu Sulastri gimana? Anaknya itu senang berlambat. Berlambat, terus? Tapi orang tuanya nggak langsung menghakimi. Ya, bagus sekali ya Ibu Sulastri ya. Terima kasih Ibu Sulastri, mari kita beri tepuk tangan. Iya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Sulastri. Jadi, anak itu tadi telat ya Bu ya, kemudian anaknya kan orang tuanya itu kan memang khawatir. Tapi apa yang dilakukan oleh katakanlah Ibu Lili sama Bapak Agus ya namanya ya, apa yang dilakukan sama Ibu Lili dan Bapak Agus, ternyata Ibu Lili dan Bapak Agus tetap bersikap tenang ya Bu ya, tapi tetap tegas, seperti itu. Bahasa yang disampaikan juga tadi seperti ini, khawatir sekali tadi, dan akibatnya Agus belum mengerjakan PR. Daripada misal bahasa orang tuanya ketika anak telat kemudian langsung seperti ini, kamu ya dari mana saja, bikin khawatir orang tua saja. Nah, bagaimana Bu perbedaannya? Bahasa yang perlu disampaikan sama orang tua memang harus lebih halus, seperti itu. Jadi secara tidak langsung anak itu merasa bersalah lalu menyadari kesalahannya. Jadi kan di akhir video juga bapaknya sama ibunya kan memberi kesempatan ya kepada anaknya untuk menentukan sikap selanjutnya. Ternyata anaknya mengucapkan janji atau tidak ingin mengulangi lagi ya Bu ya tadi ya. Pulangnya itu tidak terlambat lagi.